Kalian pernah nggak sih mendengar bahwa seekor paus dapat menyerap karbon dioksida? Sebagian orang berpikir bahwa seekor paus hanya seekor hewan, tetapi mereka tidak tahu bahwa seekor paus dapat menyerap karbon dioksida melebihi satu batang pohon. Dilansir dari Green.co bahwa setiap paus besar rata-rata menyerap 33.000 kg CO2, sedangkan sebuah pohon dapat menyerap hingga 22 kg karbon dioksida setahun. Nah, banyak juga ya paus menyerap CO2, tapi sebelumnya kalian penasaran nggak sih munculnya CO2 itu dari mana? Nah, di sini kita akan membahasnya. Awal munculnya CO2 itu karena asap kendaraan, asap hasil pembakaran sampah atau limbah, dan asap pabrik. Mengapa asap kendaraan dapat menghasilkan gas CO2? Karena salah satu zat yang dikeluarkan dari sisa pembakaran motor adalah gas CO2. CO2 menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibanding emisi gas lainnya. Dan asap pabrik juga dapat menghasilkan gas CO2 karena bahan kimia ini bereaksi dengan sinar matahari dan menghasilkan kabut asap dan jadilah gas CO2. Nah, setelah membahas dari mana munculnya CO2, sekarang kita akan membahas paus nih. Paus adalah salah satu hewan terbesar loh, dan juga memainkan peran penting karena membantu menyuburkan tanaman mikroskopis yang dapat menyerap 40% CO2. Paus juga menangkap karbon dalam jumlah besar di tubuh mereka sebelum tenggelam ke dasar laut saat mereka mati. Karbon tersebut dapat bertahan selama berabad-abad. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara paus menyerap karbon dioksida? Apakah paus mempunyai vakum untuk menyerap karbon dioksida? Tentu saja tidak. Caranya, seekor paus mengumpulkan karbon melalui makanan, kemudian menyimpannya di dalam tubuhnya selama masa hidupnya. Paus juga memiliki berat rata-rata 200 ton dengan umur rata-rata 70 tahun loh. Seekor paus mati, ia akan tenggelam ke dasar lautan beserta dengan karbon di dalam tubuhnya. Meskipun paus itu mati, karbon yang di dalamnya tetap terserap kemudian tinggal di dalam tubuhnya. Dilansir dari Green.co bahwa bangkai paus yang tenggelam membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membusuk dan menyatu dengan ekosistem. Selain itu, keberadaannya juga menjadi sumber makanan yang sangat besar bagi spesies laut dalam. Jika paus makin tua, maka ia menjadi stok yang baik untuk menyimpan karbon. Jadi, usianya itu mempengaruhi penyimpanan karbon. Wah, kalian kebayang gak sih? Kalau kita terus melestarikan paus-paus kita yang ada di dunia, pasti akan berkurangnya gas CO2 berkat paus-paus ini. Ternyata paus-paus ini sangat berperan besar ya bagi dunia. Sayangnya populasi paus di laut dunia telah berkurang dalam 2 abad terakhir. Jumlahnya turun dari 5 juta menjadi 1,5 juta saat ini. Lebih dari 30 tahun praktik penangkapan ikan paus terjadi untuk keperluan komersial. Kini sebagian besar telah dilarang untuk melindungi mamalia laut itu. Spesies paus mengalami berbagai dampak akibat perilaku manusia, misalnya polusi plastik dan suara, tabrakan kapal, alat tangkap, dan pemanasan global. Akhir-akhir ini, banyak paus yang mati terdampar di lautan Indonesia dan penyebabnya belum diketahui. Dwi Suprapti memaparkan bahwa ada 11 penyakit kejadian paus terdampar, yaitu terjebak di air surut, penyakit, predasi atau serangan, kebisingan, aktivitas perikanan, tertabrak kapal, pencemaran laut, gempa dasar laut, cuaca ekstrim, ledakan alga, dan badai matahari. Mari melestarikan paus kita.